Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asih Kurnianingsi, dosen pengampu mata kuliah Digital Business di Program Studi Manajemen Retail, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Banten Jaya. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan gambaran rencana pembelajaran semester atau biasa kita sebut RPS untuk mata kuliah Digital Business yang telah saya susun dengan pendekatan Outcome Based Education atau pembelajaran berbasis capaian. Bisnis digital hari ini bukan lagi sekadar pelengkap dari bisnis konvensional, melainkan telah menjadi tulang punggung perekonomian modern. Hampir di seluruh sektor usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga korporasi besar, kini bertransformasi memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Karena itu, mahasiswa program studi manajemen retail ini perlu dibekali kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan juga merancang strategi bisnis di era digital secara komprehensif. Atas dasar kebutuhan ini, mata kuliah Digital Business dirancang dan dikembangkan. Mata kuliah kali ini bernama Digital Business dengan kode mata kuliah 0424501 berbobot 3 SKS dan ditempatkan pada semester 5 dalam struktur kurikulum program studi manajemen retail. Mata kuliah ini merujuk pada satu referensi utama, yaitu buku Digital Business karya Rumanintia Lisaria Putri dan juga tim penulis yang diterbitkan oleh Minhaj Pustaka di tahun 2024 dan diperkaya dengan sejumlah referensi pendukung dari penulis-penulis internasional di bidang digital marketing, e-commerce, dan juga transformasi digital. Yang membedakan RPS ini adalah pendekatan penyusunannya, yaitu Outcome Based Education (OBE), artinya seluruh proses pembelajaran mulai dari materi, metode, hingga penilaian ini dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa mahasiswa benar-benar mencapai kompetensi yang telah ditetapkan, bukan sekedar menyelesaikan materi perkuliahan. Pendekatan ini saya mulai dengan merumuskan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini. Ada 5 unsur CPL yang menjadi acuan, mencakup aspek sikap tanggung jawab dan etika dalam pengambilan keputusan bisnis digital, penugasan konsep teoritis bisnis digital, kemampuan berpikir kritis dan sistematis, kemampuan mengkaji implikasi teknologi terhadap tata kelola bisnis, dan keterampilan merancang dan juga mengevaluasi strategi bisnis digital secara kontekstual. Dari kelima CPL itu, saya turunkan lagi menjadi 6 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang disusun berjenjang mengikuti taksonomi Bloom, mulai dari kemampuan menjelaskan konsep dasar, menganalisis transformasi dan model bisnis digital, merancang strategi pemasaran digital, mengevaluasi aspek keamanan cyber dan etika digital, menganalisis inovasi teknologi dan ekonomi digital, hingga kemampuan tertinggi, yaitu merumuskan strategi bisnis digital masa depan dalam bentuk proyek nyata. Setiap CPMK ini kemudian dirinci lebih lanjut menjadi 14 sub CPMK yang menjadi capaian pembelajaran mingguan dan menjadi acuan langsung dalam merancang aktivitas belajar di kelas. Secara garis besar, mata kuliah Digital Business saya kelompokkan ke dalam 4 fase pembelajaran selama 1 semester. Fase pertama, mulai dari definisi dan sejarah bisnis digital, ekosistem bisnis digital, transformasi digital, hingga berbagai model bisnis digital yang berkembang di Indonesia. Lalu masuk di fase kedua, strategi dan saluran pemasaran digital, studi kasus implementasi pemasaran digital pada UMKM, serta manajemen data dan data analytics sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Fase ini kemudian dievaluasi melalui ujian tengah semester pada minggu selanjutnya. Fase ketiga, mahasiswa mempelajari aspek keamanan dan inovasi, mencakup cyber security dan etika digital, e-commerce dan marketplace, inovasi teknologi seperti big data dan Internet of Things, pengalaman pelanggan digital, ekonomi berbagi dan ekonomi platform, hingga strategi ekspansi bisnis digital internasional. Dan di fase keempat, mahasiswa merumuskan dan mempresentasikan proyek akhir berupa strategi bisnis digital masa depan sebagai puncak dari seluruh rangkaian pembelajaran. Semester ini kemudian ditutup dengan ujian akhir semester yang bersifat komprehensif pada minggu ke-16. Struktur bertahap ini sengaja saya rancang agar mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan secara berjenjang, tetapi juga terlatih untuk berpikir analitis dan aplikatif sejak awal hingga akhir semester.
Beberapa metode yang saya gunakan secara bervariasi setiap minggu antara lain ceramah interaktif dan diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning, pembelajaran berbasis kasus atau case-based learning, serta pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, khususnya pada tugas rancangan strategi pemasaran, studi kasus UMKM, dan proyek akhir semester. Variasi metode ini saya sesuaikan dengan karakteristik capaian pembelajaran pada setiap minggunya, sehingga proses belajar tidak monoton dan tetap relevan dengan kebutuhan penugasan kompetensi mahasiswa. Sebagai bagian dari prinsip outcome-based education, sistem penilaian pada mata kuliah ini dirancang untuk mengukur ketercapaian sub-CPMK dan CPMK secara berkelanjutan, bukan hanya di akhir semester. Komponen penilaian terdiri atas partisipasi dan tugas mingguan dengan bobot 35%, tugas studi kasus dengan bobot 5%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, proyek akhir dengan bobot 10%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Penilaian akhir menggunakan rubrik holistik dengan 5 kategori capaian, mulai dari kategori sangat baik dengan nilai huruf A, hingga kategori sangat kurang dengan nilai huruf E, sehingga setiap mahasiswa dapat memahami secara jelas standar capaian kompetensi yang diharapkan. Demikian gambaran singkat mengenai rencana pembelajaran semester mata kuliah digital bisnis yang telah saya susun dan kembangkan berbasis outcome-based education. Melalui rancangan pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa program studi manajemen retail tidak hanya memahami teori bisnis digital secara konseptual, tetapi juga memiliki kemampuan analitis dan aplikatif yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha di era digital saat ini. Selanjutnya, saya menghadirkan teknis pembelajaran di ruang kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, cerah di luar, cerah juga teman-teman semua di sini, dan ketemu lagi nih ya di MK kita kali ini, bisnis digital. Anyway, semua pasti pengen banget jadi business owner. Apa sekarang sebutnya apa business owner itu? Yang biasa kalian tahu, CEO. Wow, CEO muda. Terus apa lagi? Founder, owner ya. Yang sekarang malah di usia-usia muda ini sudah jadi CEO, udah jadi founder, udah jadi owner. Di mata kuliah bisnis digital kali ini ya, kita masuk ke bab selanjutnya tentang e-commerce dan juga marketplace. Pernah denger dong? E-commerce, marketplace, udah tahu dong? Kalau nih secara pengetahuan kalian yang suka belanja online biasanya di mana? Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, ada lagi? Lazada. Wah, ini pada konsumer semua ini ya, konsumen aktif kayaknya di sini ya. Nah, pasti kalian sering dengar yang namanya e-commerce atau juga marketplace. Secara pengetahuan kalian dari luar sana, e-commerce itu apa? Marketplace itu apa? Jualan melalui online. Good. Ada lagi? Hah? Penjualan digital. Ini yang mana? E-commerce atau marketplace? E-commerce. Good. Ada lagi? Marketplace? Atau memang sama sebenarnya e-commerce sama marketplace ini sama nggak sih? Kita masuk, kita bedah lagi. Apakah e-commerce dan marketplace ini sama? Ini adalah definisi e-commerce. E-commerce aktivitas jual beli produk atau jasa yang dilakukan secara online melalui jaringan komputer dan internet. Oke, kita lihat di sini apa sih? E-commerce membantu bisnis menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis dan waktu. Ya, e-commerce dulu nggak ada e-commerce. Dulu itu kita jualan konvensional, tradisional, bikin toko, bikin gantungan-gantungan semua, display segala macam, jualan, jaga toko. Tapi dengan kecanggihan teknologi ternyata melaju pesat. Kalau kita bilang sekarang dunia teknologi ini ya, langsung bet aja. Akhirnya ada
Bisnis digital ada toko online yang menjangkau lebih luas para konsumen. Menjangkau lebih dalam negeri. Punya toko nih. Kalau dulu cuma pasar Rau aja, kalau sekarang kamu punya toko, kamu bisa menjangkau kemana? Punya toko online, kamu bisa menjangkau kemana dalam negeri? Luar kotanya kemana? Luar kotanya kemana? Iya, kemana? Sebutin. Surabaya, hah? Kalimantan, Papua, Manado, Sumatera, Lampung, Palembang, Makassar, semua bisa dijangkau. Luar negeri? Bisa jadi dijangkau juga. Semua terbuka banget. Nah, itulah yang bikin satset ini penjualan kita di dunia online ini. Ini menurut para ahli. Bentar ya, saya langsung ke definisi marketplace. Nah, kalau tadi udah e-commerce kita bedah definisinya, sekarang marketplace. Marketplace platform digital yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli dalam satu tempat. Nah, penjual banyak, pembeli banyak dalam satu tempat. Apa namanya? Apa namanya? Pasar. Jangan ragu dong. Apa namanya? Pasar. Di dalam marketplace ini ada banyak brand. Di dalam marketplace ini ada banyak brand, banyak produk, dan juga kategori yang bisa dipilih sama konsumen. Bener nggak? Misalnya salah satu platform marketplace, sebutin yang sering banyak. Shopee. Semua pakai? Ada apa di sana? Kategori, filter, berupa wilayah. Misalnya kalau kita di Serang, ya udah kita filterisasi sampai Tangerang atau Jakarta kita ambil barang. Ada filterisasi, ada kategori. Kategorinya apa? Misalnya kamu lagi pengen beli fashion, baju, maka ambil kategori fashion. Mau beli HP, maka pakai kategori elektronik. Mau beli skincare, pakai kategori hafal banget dia ya. Tiap hari ya Bu ya cari flash sale nih gitu kan ya. Nah, marketplace ini memudahkan kita untuk mencari banyak produk. Bahkan kalau sebagai penjual kita membandingkan harga satu dengan harga yang lainnya itu bahkan dari marketplace itu sendiri, dari Shopee. Kadang-kadang ini harga saya ini mahal nggak ya? Coba deh saya lihat dia perbandingannya gitu kan. Lihatnya di Shopee lagi. Atau misalnya kita cari juga produsen, ya mau jualan hijab nih misalnya, kita cari juga pabriknya atau produsen yang paling murah di Shopee, jual lagi di Shopee lagi. Cakep. Nah, dengan adanya marketplace, ini proses jual beli jadi lebih mudah, cepat, dan menjangkau lebih banyak konsumen. Marketplace di sini antaranya ada Shopee, Tokopedia, dan lain-lain ya. Apa bedanya marketplace dan e-commerce sesuai definisi tadi? Masih kelihatan sama aja? Masih kelihatan sama aja? Apa, Pak? Marketplace itu menurut saya tempat atau pasarnya. Terus untuk e-commerce itu transaksi atau penjualan atau pembelian. Ya, oke, good. Sekarang kita bedah di bukunya Bisnis Digital, ya. Marketplace merupakan platform antara penjual dan pembeli yang terdiri dari banyak brand, banyak produk, pendapatannya bisa dari komisi penjual, dan marketplace memiliki inventaris yang lebih besar karena produk berasal dari banyak penjual. Persaingannya sangat ketat karena banyak toko dalam satu platform ya. Jadi satu platform, kita lihat Shopee ya, dibayang-bayang imajinasi Shopee, tokonya banyak banget. Bahkan satu orang bisa punya banyak akun toko gitu. Terus fotonya itu lagi, bener nggak? Kadang-kadang kita suka ngeklik fotonya itu tapi beda toko, ya kan? E-commerce ini, nah kalau tadi e-commerce ini cuman satu brand. Oh, e-commerce ini biasanya digunakan oleh satu brand untuk menjual produknya sendiri.
toko official. Iya, e-commerce. Udah kelihatan bedanya? Kalau marketplace contohnya Shopee, e-commerce contohnya toko online, toko official. Robot. Hmm? Robot. Apa? Robot. Robot. Iya, jadi Robot. produk robot itu ada untuk charger. Oh, merek robot. Iya. Nah, iya, toko online robot. Ada yang lebih familiar lagi? Samsung. Samsung.com. Jualnya apa aja di dalam Samsung.com? Seluruh produk Samsung. Ada Oppo di situ? Ada Vivo di situ? Enggak ada. Enggak ada Acer juga? Enggak ada. Samsung. Ada lagi yang lain? Produk fashion misalnya? E-commerce? Produk fashion? Hah? Apa? Gozil. Apa lagi? Atika? Apa? Gozil. Apalagi Nike, Adidas, Reebok. Iya, banyak. Jadi udah tahu ya. Nah, setelah kita membuka bab ini, udah mulai terbuka kan ya pemikirannya. Kira-kira saya ulang lagi pertanyaan saya di awal. Marketplace dan e-commerce sama nggak? Beda, good. Marketplace itu contohnya, contoh Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada. E-commerce? Samsung, Robot, Apple, Nike, Adidas, Gozil, Crocs, Emina, Wardah. Ya. Ya, jadi itu ya. Ada jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada B2B, business to business. Sama e-commerce dan marketplace. Itu ada yang namanya B2B, business to business. Kalau business to business itu apa misalnya? Di Cikande ada pabrik kertas apa namanya? Famous loh, Indah Kiat, Pulp and Paper, ada di Banten. Nah, dari mereka masuk tuh ke mereka tuh, yang dari lembaran-lembaran barulah dipotong-potong lagi. Jadi yang gede-gede dulu si kertasnya. Dari kertas gede-gede baru masuk lagi ke perusahaan untuk jadi buku, notebook, agenda, HVS, folio, dan lain-lain baru bisa dipakai ke kalian. Jadi B2B itu enggak ke akhir ya, B2B itu dari perusahaan ke perusahaan. Setelah itu baru ada B2C. B2C itu pedagang langsung ke konsumen akhir. Samponya pakai apa? Hah? Ing? Zing. Samponya merek Zing. Belinya di mana? Indomaret. Jadi Indomaret bisnisnya, konsumernya pengguna akhir. Konsumen akhir. Ya, konsumen akhir itu B2C. Consumer to consumer. Reseller. Reseller itu masuknya consumer to consumer. Karena nggak punya barang. Nggak punya barang, jadi dia beli barang orang, dia jual lagi, dapat komisi. Kalau B2C, dia punya barang. Kamu misalnya bikin emping, ya kamu punya barang, emping itu produk kamu. Maka kamu jual ke orang langsung. Tapi kalau C2C, consumer to consumer, reseller, dropshipper, kamu belinya di Shopee, jualnya di Shopee lagi. Kamu beli di Tokopedia, jualnya di Tokopedia lagi. Kalau misalnya, pernah nggak kalian beli di toko online luar negeri? eBay, Amazon, Taobao, pernah beli? Lebih murah ya, tapi harus dalam banyak gitu. Nah itu ya, jadi kalian nggak punya barang, kalian beli di toko online, terus kalian jual lagi. Yang terakhir adalah business to administration. Model ini melibatkan transaksi antara perusahaan dengan organisasi pemerintah. Misalnya, perusahaan yang menyediakan produk atau layanan melalui tender pemerintah. Ya, nanti kalau kalian punya perusahaan besar, misalnya nih, kalian punya perusahaan konveksi. Tahu konveksi? Buat baju, bikin baju. Terus kalian masukin nih ke pemerintah.
Atau kalian masukin nih ke Unbaja, biar jas alma mater Unbaja itu kalian yang bikin gitu. Ya udah nanti negosiasi nih sama Unbaja. Oh tahu-tahu Unbaja ada perusahaan lain lagi yang masukin harganya lebih rendah dari kalian gitu. Oh ya udah harga tetap segini tapi kita kasih kemudahan ini segala macam gitu. Jadi itu lebih ke business to administration. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.